Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat datang di kelas kimia. Masih bersama saya Dewi Isyarah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan model atom. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita mempelajari mulai dari model atom Dalton sampai dengan model atom modern. Nah, kita mulai pembelajarannya. Perkembangan model atom. Seorang ilmuwan yang pertama kali menemukan model atom yaitu John Dalton. Model atom yang ditemukan John Dalton yaitu bulatan seperti bola pejal. Menurut John Dalton, semua materi tersusun dari partikel-partikel terkecil yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan yang diberi nama dengan atom. Ini sesuai dengan hukum kekekalan massa dan perbandingan tetap. Yang kedua, atom-atom unsur sejenis adalah sama dalam segala hal, tetapi atom-atom unsur tidak sejenis berbeda dengan atom yang lainnya. Misalkan atom penyusun oksigen, lambang unsurnya O. Maka atom-atom penyusun dari oksigen ini adalah sama. Tetapi misalkan dengan C, maka atom O dan atom C ini berbeda karena jenisnya beda. Yang ketiga, pada pembentukan senyawa terjadi ikatan antar penyusun senyawa tersebut. Misalkan senyawa yang dibentuk oleh C dan O, misalnya membentuk CO2, karbon dioksida. Nah, maka dalam proses pembentukan senyawa ini terjadi suatu ikatan. Yang keempat, atom-atom bergabung membentuk molekul dengan angka perbandingan bilangan bulat sederhana. Nah, CO2 ini disusun oleh C dan O, atom C dan O. Maka antara C dan O ini dalam membentuk suatu molekul senyawa ada suatu perbandingan. Nah, ini adalah model atom yang dikemukakan oleh Dalton. Berkembangnya waktu, banyak peneliti-peneliti yang menyempurnakan model atom Dalton. Yaitu peneliti berikutnya adalah Thomson, J.J. Thomson. Berhasil menemukan partikel yang disebut elektron dengan melakukan eksperimen. Partikel bermuatan gas. Ia menunjukkan bahwa sinar katode atau radiasi yang dipancarkan saat tegangan diaplikasikan di antara dua pelat logam. Jadi ada dua pelat logam yang dihubungkan, yang bermuatan positif dan negatif. Yang bermuatan positif disebut anode dan pusat yang bermuatan negatif disebut katode. Dari penelitian ini, J.J. Thomson berhasil menemukan partikel yang diberi nama dengan elektron. Selanjutnya, Robert Millikan ini melakukan percobaan dengan tetesan minyak. Ya, Millikan ini dikenal dengan percobaannya yang disebut dengan tetesan minyak. Dari percobaan ini, Millikan berhasil menentukan muatan elektron, yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19, dan muatannya adalah min 1, dan masanya adalah 1,76 kali 10 pangkat 8. Sehingga J.J. Thomson ini membuat model atom sebagai penyempurnaan dari model atom Dalton. Menurut J.J. Thomson,
Atom itu tidak hanya bulatan bola pejal saja, tetapi atom itu adalah bulatan yang bermuatan positif yang di dalamnya terdapat elektron-elektron yang menyebar secara tidak teratur. Karena orang zaman atau orang di tempatnya biasa makan roti kismis, jadi model atom Thomson ini diberi nama seperti roti kismis, model atom seperti roti kismis, karena letak roti kismis itu tidak beraturan. Begitupun model atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson ini, bahwa atom itu bulatan yang bermuatan positif, tetapi di dalamnya ada elektron yang terhambur tidak beraturan. Ya. Ini adalah model atom kedua yang dikemukakan oleh J.J. Thomson. Selanjutnya, percobaan oleh Eugen Goldstein. Dari percobaan ini ditemukan bahwa elektron-elektron dalam tabung yang bergerak dari katode menuju anode bertumbukan dengan atom-atom atau molekul-molekul gas. Atom atau molekul itu melepaskan elektron dan kembali menjadi bermuatan positif. Partikel positif ini tertarik ke arah anode dan sebagian lolos melalui lubang katode. Kemudian Rutherford mengemukakan dari penelitiannya yang dilakukan dengan menembaki lempengan logam yang sangat tipis dengan partikel sinar alfa berenergi tinggi. Dari eksperimennya dihasilkan sebagian besar partikel alfa ada yang diteruskan, kemudian ada yang dibelokkan dan ada yang dipantulkan. Sehingga Rutherford ini menemukan model atom sebagai penyempurnaan dari model atom J.J. Thomson. Jadi model atom yang digambarkan oleh Rutherford yaitu atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Jadi di sini sudah ada inti yang terdiri dari proton yang berada di tengahnya dan elektron berada di kulit atom. Selanjutnya, model atom Neil Bohr diawali oleh James Chadwick yang melakukan pengamatan radiasi atom menunjukkan adanya suatu partikel bermuatan namun tidak partikel bermassa namun tidak bermuatan yang dikenal dengan partikel neutron. Jadi percobaan ini menggunakan sinar gamma. Sehingga Neil Bohr mengemukakan atau menyempurnakan model atom dari Rutherford. Perbedaannya apa? Masih ada inti atom dan kulit atom, tetapi pada Niels Bohr mengemukakan teorinya, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti atom dengan tingkatan energi tertentu. Jadi elektron yang dikemukakan oleh Niels Bohr ini adalah elektron pada kulit itu mempunyai tingkatan tertentu. Berarti pada kulit itu mempunyai lapisan-lapisan elektron yang mempunyai tingkatan energi tertentu. Elektron dengan jumlah energi tertentu akan tetap pada tingkatan energi tertentunya. Pada kulit pertama dan kulit kedua itu jumlahnya
tertentu. Elektron dapat pindah dari tingkat yang satu ke tingkat yang lain dengan melepaskan atom dan memperoleh sejumlah energi. Nah, jika ada kulit atom yang melepaskan elektron, maka itu akan memperoleh sejumlah energi. Jadi di sini sudah ada inti atom tadi yang terdiri dari proton dan neutron. Jadi Niels Bohr ini sudah menggambarkan model atom yang ada inti terdiri dari proton dan neutron, kemudian kulit atom yang terdiri dari elektron ini dia menempati kulit atom. Nah, selanjutnya yaitu model atom mekanika kuantum atau yang biasa kita sebut dengan teori atom modern. Model atom mekanika kuantum merupakan model atom modern yang berkembang untuk melengkapi kekurangan dari model atom Bohr, Niels Bohr. Jadi, model atom ini didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, menurut Louis de Broglie, elektron bersifat gelombang dan partikel. Menurut Werner Heisenberg, dengan asas ketidakpastian bahwa ruang di sekitar inti ditemukan elektron yang disebut orbital. Menurut Edwin Schrödinger, mengenai persamaan gelombang elektron dalam atom. Jadi mekanika kuantum ini di model ini dikemukakan oleh 3 ilmuwan berdasarkan dari 3 ilmuwan. Jadi yang membedakan apa? Inti atom masih sama. Yang membedakan adalah pada kulit atomnya. Kalau pada Niels Bohr itu ada lapisan-lapisan kulit. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa lapisan-lapisan kulit itu masih mempunyai subkulit yang mempunyai mekanika gelombang elektron di dalamnya. Nah, demikianlah perkembangan model atom mulai dari Dalton yang polos saja sampai dengan mekanika kuantum yang di sini mempunyai kulit dan kulit itu mempunyai subkulit. Bisa dilihat ya perkembangannya mulai dari polos, kemudian ada elektron yang menyebar secara tidak teratur, kemudian Rutherford menemukan di situ ada inti dan elektron letaknya ada di kulit. Kemudian disempurnakan oleh Niels Bohr bahwa inti itu ada proton dan neutron dan kulitnya berlapis-lapis. Kemudian disempurnakan lagi dengan teori mekanika kuantum bahwa inti kemudian kulit yang berlapis-lapis itu masih mempunyai subkulit lagi. Nah, ini adalah perkembangan model atom. Nah, dari sini kita bisa mengetahui partikel apa saja yang menyusun suatu atom itu. Dari penemuan para ilmuwan tadi dapat kita simpulkan bahwa penyusun atom itu ada elektron dilambangkan dengan E, masanya 9,168 kali 10 pangkat min 28, muatannya negatif dan besar muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Partikel penyusun atom yang kedua yaitu proton. Lambangnya P, masanya 1,673 kali 10 pangkat min 23, muatannya positif dan jumlah muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Partikel penyusun atom yang ketiga yaitu neutron, lambang N, masanya 1,675 kali 10 pangkat min 24, muatannya 0 karena netral. Nah, di sini kita bisa mengetahui
Kulit atom terdiri dari elektron dan inti atom terdiri dari proton dan neutron. Nah, anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran perkembangan model atom mulai dari Dalton sampai dengan atom modern. Terima kasih sudah ikut belajar di kelas kimia. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video pembelajaran yang lainnya. Sampai pada pertemuan video pembelajaran kali ini saya akhiri cukup sekian. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom di bawah ini atau dikirimkan ke emailnya Bu Dewi yang nanti akan saya tuliskan di deskripsi video ini. Kemudian saya akhiri video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.